Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Insyaallah pada pagi ini kita akan bahas tentang moderasi qiyamul lail dan saum dalam relasi sosial bagian kelima. Hadisnya yaitu diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As dan masih dalam bahasan tanasub atau korelasi atau kaitan antara hadis dengan ayat. Dan di dalam hadis itu ditandaskan fa inna li jasadika alaika haqqan wa inna li ainika alaika haqqan. Dalam hadis itu potongannya bahwa untuk jasadmu, wa inna li jasadika, untuk jasadmu, alaika menjadi kewajiban bagimu dan punya hak, haqqan punya hak. Jadi untuk jasad, dan wa inna li ainika alaihi haqqan, dan untuk matamu juga punya hak. Sebetulnya mata juga termasuk jasad. Tapi kenapa sampai disebut oleh Rasul itu mendapat perhatian khusus urusan mata. Urusan mata sering terabaikan kenikmatannya. Karena kita sudah biasa melihat, kadang-kadang tidak merasakan kenikmatannya. Baru kalau sudah burem atau sudah punya penyakit, terasa geninganan baheula mah keur sehat, enak. Ayeuna mah geus sakit terasa. Makanya ditandaskan. Dan ini tentu saja ada kaitan dengan ayat, antara lain surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya bani Adam, wahai anak Adam, kita manusia diingatkan sebagai anak Adam supaya kita tahu asal usul atau ingat asal usul. Makanya Rasul ketika Mi'raj, dalam riwayat Bukhari dan Muslim diterangkan ketemu pertama waktu Mi'raj di langit pertama adalah Adam. Jadi dipertemukan oleh Allah dalam langit pada langit pertama itu dengan Adam. Walaupun di kalangan ulama penafsirannya beda-beda. Apakah Adam di langit pertama teh memang Adamna aya di dinya gitu, atau Adam nama duka di mana arwah nama, cuman ku Allah dipertemukan di langit pertama dengan Adam. Itu mengingatkan asal usul. Dan bagaimana itu memberikan pelajaran bagi kita. Rasul itu dimentor oleh Adam, pertemuan dengan Adam itu supaya jadi pelajaran juga bagi kita. Itu tentu saja kalau kita menelaah Isra Mi'rajnya dengan masa kini, kenikmatan, pelajaran masa kini. Dan saya sudah nyusun buku tentang Isra Mi'raj masa kini, merupakan kajian hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Itu ternyata 240 halaman. Jadi mudah-mudahan bulan depan bisa kita mulai mengkaji dulu ya
Isra Mi'raj, diselang dulu ini di sini. Kaji dulu tentang Isra Mi'raj dikaji masa kini. Tapi ya tangtu eda hari 240 mah tetiasa dibagikan penginten bukuna dituntut we. Sanes tetiasa dibagikan ya tah moal kamodalan gitu. Moal kamodalan dibagikan langsung moal kamodalan dituntut teh sakieu-sakieu. Insyaallah nanti diselang dulu ya bulan depan tentang kajian Isra dan Mi'raj. Bagaimana masa kini ya, buruk yang ditunggangi Rasul, masa kininya bagaimana gitu. Maknanya Isra dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, makna masa kini. Nah, di sini dikatakan ya Bani Adam antara lain berkaitan dengan Rasul bermi'raj, ketemu pertama di langit pertama dengan Adam, dan kita dipanggil ya Bani Adam. Itu pasti ya ada pelajaran, pasti ada makna yang terkandung di dalamnya. Dan ketika sholat membaca ayat ini ingat ke Adam, ya Bani Adam, kan salah satu makna sholat khusyuk itu ingat atas apa yang dibaca. Jadi ketika membaca surat ini kita sholatnya ingat ke Adam, dan kita sebagai Bani Adam. Khudu zinatakum, ambil perhiasan atau pakaian yang indah. Indah kulli masjid, ketika mau pergi ke masjid, setiap masjid. Padahal kan masjid itu tempat apapun jadi masjid ya bagi kita itu. Dan ini ditunjukkan indah kulli masjid. Kalau bermakna berarti kita berhias itu sehari semalam minimal 5 kali, berpakaian indah, berpakaian bagus. Kudu zinatakum inda kulli masjid, itu kan perintah. Kudu zinatakum inda kulli masjid itu perintah. Jadi kalau begitu umat Islam mah berhias teh sehari teh 5 kali. 5 kali berhias, 5 kali berpakaian bagus. Wakulu washrobu, dan makan dan minum. Tapi di sini tidak disebut berapa kali makannya. Washrobu tidak disebut. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Innahu, sungguhnya Allah la yuhibbul musrifin, tidak senang terhadap orang-orang yang berlebihan. Jadi kalimat innahu la yuhibbul musrifin, penguncinya yang diawali dengan ya Bani Adam, itu tentu ada kaitan dengan hadis yang kita bahas. Karena di dalam hadis itu fa inna li jasadika alaika haqqon wa inna li ainika alaika haqqon. Jadi kalau dikaitkan dengan ya Bani Adam, berarti jasad di situ ada kebutuhan yang harus dipenuhi, antara lain untuk jasad tadi adalah pakaian, kudu zinatakum. Kemudian untuk jasad juga kulu, perlu makan. Untuk jasad juga wasrobu, minum. Tetapi baik untuk jasad maupun yang lainnya, baik pakaian maupun makanan, wala tusrifu, jangan berlebihan. Pakaian yang indah jangan berlebihan, makan jangan berlebihan. Jadi makan itu bukan kayang tapi kebutuhan. Minum juga jangan berlebihan. Bagaimana unsur kriteria berlebihannya? Nah, itu mengundang kita para ahli. Berapa ukuran makan yang pas sesuai dengan kebutuhan? Apakah nasinya
sapiring metung, atau nasinya segede perep, atau nasinya sarua jeung sirah. Sirah naon? Itu sirah ucing, tapi ucing juga aya nu gede, anu leutik. Jadi 100.000 tuh diselidiki nasinya. Walatus dan wasrobu minum, sehingga oleh hadis dikatakan cobalah kalau minum teh ukur sepertiga zat padat, sepertiga zat cair, sepertiga untuk udara, untuk oksigen. Jadi sepertiga dan zat padatnya juga halalan thayyibah, yang halal, yang thayyib, yang baik. Berapa persen nutrisi seratnya, berapa persen nutrisi proteinnya, berapa persen nutrisi satu lagi apa? Serat, protein, karbohidrat. Berapa persen? Jadi ulah sarupa wae nu di dahar teh. Jadi nutrisi karena dikatakan halalan thayyibah, yang halal dan yang thayyib untuk dimakan. Karena apa? Karena innal jasadika alaika haqqan. Jasad itu ada hak. Dan mata juga punya hak. Jadi di sini dikatakan ayat tersebut menekankan etika beribadah dengan menjaga kebersihan, zinatakum, kerapihan, serta kesederhanaan, karena 100.000. Juga dalam konsumsi itu berlaku. Jadi dalam konsumsi juga ada bersih, ada halal, sehingga ibadah tidak hanya bernilai ritual, tetapi juga mencerminkan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap sesama. Makanya jangan berlebihan. Makanya kenapa ke masjid itu kaum pria harus harum, ulah bau semerbak, karena itu ada kaitan dengan kesehatan orang lain. Jadi kalau pakaiannya bau, kalau ketiaknya bau, kan mengganggu orang lain. Sengit juga jangan berlebihan. Tapi perempuan kenapa tidak boleh harum? Yang penting tidak boleh bau. Perempuan itu juga ada kaitan. Sehingga Rasulullah SAW bertemu dengan perempuan yang mau ke masjid, semerbak harumnya kan disuruh mandi dulu. Tapi kalau laki-laki mah disuruh harum. Tapi 100.000 ini juga. Sementara hadis mengingatkan bahwa tubuh manusia memiliki hak yang harus dijaga, termasuk hak untuk beristirahat dan dipelihara kesehatan. Karena ini kan kaitan innal jasadika haqqan, berkaitan dengan sebab hadis itu kepada Amr bin As, kepada Abdullah bin Amr bin As, putra Amr bin As, karena dia mengurangi tidur, terlalu berkurang gitu tidurnya, karena banyak ibadah ya, ibadahnya terlalu banyak sehingga kurang tidur. Makanya ditekankan, ingat matamu juga punya hak. Gara-gara henteu sare nepi ka carinul, gara-gara henteu sare nepi ka nunutan terus. Jadi hadis mengingatkan, korelasi keduanya menunjukkan prinsip moderasi wasatiyah dalam ibadah. Jadi tidak mengabaikan aspek fisik dan sosial dalam mengejar kesempurnaan spiritual, serta menolak sikap ekstrim, baik dalam bentuk penilaian maupun berlebihan. Jadi pelalaian maupun lebihan, jangan terlalu lalai sehingga mengabaikan ibadah, tapi jangan terlalu berlebihan. Dengan demikian, wasatiyah atau moderasi ibadah bukan hanya bersifat individual, tetapi juga berdampak pada harmonisasi sosial, karena keseimbangan dalam menjaga
hak diri sekaligus hak orang lain. Dia akan melahirkan tatanan masyarakat yang sehat, adil, dan berdaya. Kemudian hudud zinatakum inda kulli masjid, wasatiyah ibadah, mengandung pesan etika beribadah. Karena di sini dikatakan inda kulli masjid, merupakan seruan untuk berpakaian rapih dan bersih saat beribadah. Jadi ulah abong kena nutup orat unggul, tapi teu diperhatikan keindahannya. Ini menunjukkan bahwa kesucian lahir, penampilan adalah bagian dari sikap hormat dalam ibadah, tanpa harus ekstrim dalam berpakaian mewah atau terlalu mencolok. Karena apa? Karena latus liput ya. Ini adalah manifestasi moderasi lahir dan batin, tidak bermewah atau tasabuh dan tidak pula menyepelekan atau tahkir. Ibnu Katsir menekankan bahwa ayat ini membatalkan kebiasaan orang jahiliyah yang bertelanjang dalam tawaf secara historis. Kan orang jahiliyah kalau tawaf itu tanpa busana ya. Makanya laki-laki di siang hari, kalau perempuan di malam hari tawafnya. Makanya itu diubah, diperbaiki. Ini menurut Ibnu Katsir yang wafat tahun 774. Serta menegaskan pentingnya etika berpakaian dalam ibadah. Kemudian di sini ditekankan bahwa ibadah itu tidak berlebihan tapi tidak berkekurangan. Jadi moderasi ya. Kalau kita lihat bagannya di sini, aspek ibadah berpakaian indah ke masjid. Jadi bukan berpakaian lusuh, juga bukan berpakaian mewah, cukup bersih sopan. Konsumsi makan minum tapi tidak berlebihan. Jadi Islam mengakui kenikmatan dunia tapi meletakkan batas etis. Enggak mencari makan yang nikmat karena thayyib ya bagus, tapi nikmat yang sehat. Kemudian etika sosial, keseimbangan antara ruhani dan jasmani. Jadi tidak ekstrim juhud sehingga melupakan dunia, melupakan kebutuhan keindahan, tapi juga tidak pula hedonis, keduniaan. Jadi itu keseimbangan. Jadi kaitan ini dapat kita simpulkan, ayat ini salah satu dasar etika moderasi Islam dalam dua ranah utama, spiritual dan sosial ekonomi. Ia menolak ekstremis dalam beragama, baik yang bersifat rigid dan menolak dunia maupun bebas tanpa kendali. Jadi prinsip wasatiyah tampak dalam berpakaian sopan yang layak dalam ibadah, menikmati nikmat dunia secara sah yang cukup, serta menolak pemborosan yang tidak sesuai dengan maqasid syariah, tujuan. Said Hawa berpendapat bahwa setiap melaksanakan sholat sebaiknya berpakaian rapi dan yang paling baik, karena menghadap ilahi, menghadap manusia aja kan ada tata tertib kesopanan, adat kebiasaan, bagaimana kita datang ke undangan, bagaimana kalau kita ke pasar beda lagi, ke sawah beda lagi. Itu ada etika. Makanya orang TK undangan pakai kaos oblong, ya, hormat ya, mau berhadapan juga kan gitu, berhadapan juga. Kita mau menghadap siapa?
karena penghormatan terhadap yang kita hadapi. Nah, itu juga kepada Allah Subhanahu wa taala, hudud zinatakum, untuk beribadah itu seperti apa. Ini merupakan korelasi terhadap orang yang melaksanakan sholat dengan pakaian yang compang-camping. Ini kritik. Walaupun berpakaian bagus itu bukan merupakan kewajiban, tapi karena perintahnya kudu, jadi ada perintah. Itu komentar Sa'id Hawa. Yang kalau kita bikin bagannya, di sini ada moderasi dalam konsumsi dan ibadah. Di dalam Abdullah bin Amr ditandaskan ibadah rohani dan fisik. Dalam ayat Allah melarang berlebihan dalam makan, minum, dan berpakaian demi kesucian ibadah. Dalam hadis Nabi melarang ibadah yang berlebihan agar tubuh, mata, istri, dan tamu mendapat hak. Kemudian di situ dikatakan wala tusrifu, dan di sini li jasadika. Kalau dalam hadis, di sini adalah maka seimbang antara nikmat dunia dan ibadah, dan di hadis seimbang antara ibadah dan kebutuhan jasmani. Kemudian di sini ada fisik, pakaian, makanan dan ibadah. Di sini ada rohani, sosial, saum, tidur, dan keluarga, interaksi. Sehingga kalau kita lihat lagi dari sisi lain, korelasi di sini keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ayat menyeru untuk menjaga penampilan dan konsumsi secara layak, tapi melarang israf, berlebihan. Hadis menyempurnakan hal ini dengan peringatan agar ibadah pun tidak melampaui batas dan mengorbankan hak-hak yang lain. Maka tanasubnya, kaitannya, keduanya menegaskan bahwa agama tidak membenarkan pengabaian hak tubuh, pengabaian keluarga, atau sosial. Kemudian menolak gulu atau ekstrim di dalam ibadah. Abdullah bin Amr dikenal dengan seorang yang sangat tekun ibadah. Sampai Nabi menegur, fala taf'al, jangan kau berbuat seperti itu. Maka hudud zinatakum menegaskan, innallaha la yuhibbul musrifin. Innallaha la yuhibbul musrifin itu kan dalam segala hal, baik dalam ibadah maupun sosial, tidak boleh berlebihan. Kemudian hakikat ibadah dalam Islam itu praktis, seimbang, dan realistis. Nabi menganjurkan saum 3 hari sebulan. Atau kalau masih mampu silahkan setiap Senin dan Kamis. Atau kalau masih ingin lebih banyak silahkan sehari saum, sehari tidak. Tapi kumaha geuninganan kalaparan wae lamun saum nyantok. Lamun saum jadi salatri, tong gitu naon. Ramadan mah harus dipaksakan, tapi lamun Ramadan lagi ai gering, ya buka. Itu keseimbangan. Ternyata Ramadan teh begitu saum pagi-pagi ge salatri, ya buka. Kodok di hari yang lain. Kapan kodoknya terserah, karena tidak disebut kapan saja. Kodok lagi terkuatnya ganti. Jadi itu semuanya ada solusinya. Ini juga ada keterpaduan nilai. Keduanya memberikan kerangka komprehensif untuk moderasi atau untuk wasatiyah. Fisik jangan tampil buruk di hadapan Allah, tapi jangan juga sombong. Konsumsi, nikmati dunia dengan halal dan cukup. Rohani, ibadah itu mesti konsisten, tidak memberatkan. Sosial, keluarga, tamu harus dipenuhi. Jadi
tanasub antara ayat dan hadis ini membentuk dasar konseptual wasatiyah. Itu dengan ayat 31 dari surat Al-A'raf. Sekarang kita kaitkan dengan surat An-Nisa ayat 35 dan 36. Kenapa An-Nisa 35 36? Karena di dalam hadis wa inna li zaujika alaika haqqon. Wa inna li zaujika, dan sesungguhnya untuk istrimu atau untuk pasanganmu, zauj itu kalau bagi perempuan suami, tapi kalau bagi laki-laki zauj itu istri. Di situ di dalam hadis dikatakan fa inna li zaujika alaika haqqon, bagi pasanganmu ada hak. Nah, timbulkan pertanyaan, apa itu hak dan tanggung jawab ke pasangan? Maka di sini di surat An-Nisa 36. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim was-solihat qanitat hafidat lil ghaib bima hafidallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Di sini dikatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Rijal jamak dari rajul, laki-laki. Qawwam, penegak keadilan atau pemimpin, berasal dari qoma, yakumu. Qawwam, yang mendirikan, yang memimpin, 'alan nisa, atas wanita. Kenapa laki-laki jadi pemimpin bagi kaum wanita? Jawabannya kata As-Suyuti, bima faddalallah ba'dahum ala ba'din. Karena laki-laki punya keunggulan. Ba'dahum ala ba'din, sebagian di atas yang lain. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau tidak punya keunggulan? Nah, di situ oleh Imam As-Suyuti yang wafat 911, kalau laki-laki tidak punya keunggulan, maka keunggulannya yang berkurang. Itu karena bi-nya itu sababiyah, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Di pernikahan itu kan macam-macam ya. Laki-laki nikah dengan perempuan, laki-laki punya keunggulan dalam bidang apa? Di situ memimpinnya. Tapi kalau perempuan punya keunggulan di bidang lain, maka di situ pemimpinnya. Laki-laki ahli teknik, istrinya ahli kesehatan, dokter. Jadi kayak istri dokter, laki-laki ahli teknik. Urusan teknik, perempuan dipimpin laki-laki. Karena laki-laki ahli dalam bidang teknik. Tapi urusan kesehatan, laki-laki kudu tunduk ke istri. Karena istrinya dokter. Tubi bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Dalam bidang ekonomi juga sama begitu. Laki-laki segalanya ekonomi, karena dia yang mencari harta, dia yang mengelola, dia yang mengurus, ya tunduk istri urusan ekonomi. Kumaha ayeuna mati balik. Laki-laki nganggur di PHK, istrinya bekerja, jadi istri yang membiayai rumah tangga. Wayahna we urusan ekonomi perempuan yang jadi pemimpin. Itu salah satu makna tafsiran Imam As-Suyuti. Karena di sini dikatakan ba'dahum ala ba'din.
Wa bima anfaqu, dan memberi nafkah. Jadi kalau laki-laki ingin memimpin mutlak di rumah tangga, maka mutlak. Laki-lakinya harus mutlak, harus segalanya gitu. Dia yang membiayai, yang mencari ekonomi, dia yang mempunyai keahlian di dalam ilmunya. Dia juga punya keahlian di dalam kesehatannya. Ya mungkin urusan rumah tangga internnya juga, urusan seksnya, laki-laki harus memimpin, harus melebih. Karena ba'dhum ala ba'din wa bima anfaqu. Fasolihat qanitat. Nanti kita lihat pendapat As-Suyuti di kitab apa saja. Solihat, wanita yang soleh adalah yang qanitat, tunduk. Hafidot, menjaga diri, lil ghaib bima hafidallah. Wallati takhafuna nusyujahunna, kalau ada persoalan karena dikhawatirkan nusyuz perempuan itu, maka langkah awal faiduhunna, nasihat, musyawarah, rundingan. Kalau tidak, wahjuruhunna, hijrah fil madoji, dalam tempat madoji, tempat tidur ya. Kalau ternyata tidak bisa, wadribuhunna, pukul itu dimaknai cukup luas. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Tapi kalau taat, patuh, setia, jangan cari-cari jalan untuk menyulitkan. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sungguhnya Allah Maha tinggi dan Maha besar. Wa in khiftum, tapi kalau ternyata intern tidak bisa ngatasi syikok bainihima, sehingga terjadi perselisihan, maka fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Angkat juru damai dari ahli, keluarga laki-laki, wa hakaman min ahliha, keluarga perempuan. Itulah yang salah satu alasan kenapa di dalam Islam ada pembela dalam peradilan itu. Sekarang pengacara istilahnya. Jadi pengacara itu kan membela terdakwa. Itu salah satu dasar kenapa di dalam pengadilan Islam itu ada pengacara. Jadi di situ ada hakaman. Jadi kalau ada dua perselisihan di antara manusia dan tidak bisa mengatasi persoalan, ya, hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Sehingga kebanyakan perselisihan di dalam rumah tangga di pengadilan, yang patorong-torong teh pengacara, bukan suami istri. Di pengacaranya itu kadang-kadang si yang bersangkutan mah tidak hadir ya. Jadi kalau perselisihan di pengacara we tungtung nama sahawe nu ahli di pengacaraan itu yang biasanya menang. Ya, karena mungkin kepengacaraannya sekarang sudah jadi bisnis. Kadang-kadang ditemukan kan antara pengacara badami kumaha ya teh, antara pengacara teh usaha nu menang nu lebih banyak. Jadi kepengacaraan mah aya gitu. Tetapi tentu saja di sini dikatakan iurida islah perdamaian yang baik. Ya pikirlah bainahuma. Innallaha kana aliyan khabira. Kana aliyan khabira. Sekilas tafsirnya, makna ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki adalah qawam atau pemimpin, penanggung jawab bagi perempuan. Mufassir klasik seperti Ibnu Jarir at-Tabari yang lahir 224 wafat 310 disebut klasik itu karena mufassir awal ya. Menafsirkan kiwamah
sebagai kepemimpinan itu berbasis tanggung jawab. Jadi kiwamah bukan berarti keunggulan mutlak laki-laki atas perempuan, melainkan penugasan syar'i. Karena dua faktor, kata Imam At-Tabari, yaitu bima faddalallah ba'dahum ala ba'din dan wa bima anfaqu. Jadi kepemimpinan itu bukan mutlak harus jadi pemimpin terus, tapi ada bima faddalallah ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu. Misalnya kelebihannya kekuatan fisik. Jadi perempuan jadi pemimpin kan kalau di dalam urusan kekuatan fisik. Ngangkut, mindah-mindah laki-laki. Ada kewajiban jihad di laki-laki. Dan kepemimpinan di dalam rumah tangga. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, menanggung napakah. Seperti kewajiban syariah. Menanggung napakah. Dan ternyata musim modern juga sampai sekarang tetapnya laki-laki. Maka timbul perselisihan karena di zaman modern masa kini perempuan yang lebih banyak bekerja ya. Lebih banyak diangkat jadi pegawai dan tidak kompromi di antara mereka, akhirnya banyak perceraian. Dan perceraian itu banyak gugatan dari perempuan. Jadi kewajiban dalam fisik mampu memberi nafkah itulah sebagai penyebab jadinya laki-laki jadi pemimpin. Memberi nafkah diawali dengan membayar mahar. Buktinya kan mas kawin, panggelana itu dilambangkan. Dan mas kawin itu di zaman Rasul lebih mahal daripada biaya hajat. Atau biaya hajat lebih murah dari mas kawin. Jadi bukan tibalik, di urang makan ayeuna biaya hajat lebih mahal dari mas kawin. Mas kawin mah cukupnya dengan mushaf Al-Quran dan alat sholat. Mushaf Al-Quran alat sholat paling mahal 2 juta. Tapi biaya walimah sampai ratusan juta. Di urang tibalik. Di zaman Rasul mah justru walimah teh lebih murah dari mas kawin. Ya dicontohkan itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kan orang kaya. Dia nikah dengan salah seorang wanita Ansor di Madinah. Pagi-pagi salat subuh dilihat ku Rasul aya tanda beureum. Apa itu tanda beureum merah? Abdurrahman, ya saya baru nikah. Dengan apa? Ya mas kawinnya dengan itu emas sebesar korma. Tapi sabaraha gram korma. Kalau apalagi kalau korma majul. Korma majur mah besar kan hiji ge. Ya, emas sebesar korma. Rasul menadaskan aulim walau bisyatin, berwalimah walaupun hanya seekor kambing. Jadi kambing kan ya otomatis kambing mah itu lebih murah daripada emas. Sekarang juga kambing lebih murah dari emas sagram. Emas sagram kan 2 juta lebih sekarang. Kambing masih kena aya nu 700.000 anu umur 3 bulan. 700.000 kan umur 3 bulan itu kan kambing enak. Jadi itu dilambangkan kalau di zaman Rasul mah. Di walimah itu lebih murah daripada mas kawin. Di kita mah mas kawin lebih murah dari walimah. Sehingga begitu pernikahan teh lama kelamaan ketika ada terjadi kesulitan ekonomi mau menjual mas kawin geus teu laku, da Quran teu bisa dijual. Alat sholat itu bisa dijual. Padahal kan cek Quran mas kawin bisa dinikmati. Fa intibna lakum
apabila laki-laki pada satu saat kerepotan ekonomi, kan perempuan bisa menolong dengan mas kawin itu. 40 Hani Ammaria dalam surat An-Nisa. Jadi itu dalam hal ekonomi, mas kawin itu semacam apa? Investasi atau semacam penyediaan di dalam kehidupan rumah tangga, mas kawin itu. Kalau ternyata si suami tidak mampu, nah si perempuan bisa menikmati mas kawin itu. Dan bagaimana kalau laki-lakinya juga minta asal ridoen, asal ridoen, fa intibna lakum. Nah ini makanya dilambangkan mas kawin. Jadi salah satu penyebabnya mengapa mas kawin itu bernilai sampai Rasulullah SAW ditanyakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, berapa rata-rata mas kawin Rasul kepada istrinya? Kata Aisyah kan, isna asyara ausyakon wanas, 12,5 wasak. Berapa 12,5 wasak? Kalau dihitung-hitung menurut perhitungan Al-Qaradawi itu sekitar 212,5 gram. 212,5 gram. Nah itu rata-rata Rasul mas kawin. Sekarang emas 2,5 juta kan, kali 212,5 itu 500 juta. Itu rata-rata mas kawin Rasul kepada istrinya, walaupun tanpa memberi mas kawin pasti ridho gitu istrinya, tapi Rasul itu menghargai. Jadi kalau 212,5 gram sekitar 500 jutaan ya kalau dihargai sekarang. Tapi kan 500 juta ge kabar keur hajat mah geuning. Keur hajat kan rata-rata itu kalau catering aja kalau di Pusdai berapa itu apa namanya sewanya sekarang Pusdai. Terus cateringnya berapa? Tuh 500 juta mah ada habis. Itu salah satu makna ya. Walaupun Rasulullah SAW mengatakan kemudahan, tapi kemudahannya itu bukan disepelekan, tapi ada kaitan dengan walimah itu lebih kecil dari mas kawin. Bukan walimah lebih besar dari mas kawin. Dan ternyata mas kawin itu kepada yang berharga. Kan ingat hadis yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Seorang laki-laki tidak punya apa-apa. Sampai oleh Rasul dikatakan, Fataman ben hadid, walaupun cincin dari besi. Sebut cincin dulu. Nah jadi timbul pertanyaan, bagaimana kalau suami tidak mampu memberi nafkah? Karena bima faddalallah bima anfaku. Atau tidak punya kelebihan. Nah, As-Suyuti yang saya sebutkan tadi, yang wafat 911 Hijriah, berpendapat bahwa karena kepemimpinan itu disebabkan memiliki kemampuan dan kelebihan seperti memberi nafkah, maka jika tidak mampu, gugur kepemimpinannya. Kepemimpinannya itu posisinya sesuai dengan kelebihannya itu sendiri. Kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki. Jadi lamun ternyata sekarang terbalik yang cari nafkah itu perempuan, wayahna we laki-laki kudu ridho dipimpin ku perempuan dalam bidang ekonomi. Ya dalam bidang ekonomi, dalam bidang kelebihannya. Bulan? Tah gitu. Jadi bisa dibalik.
Karena kebetulan sekarang istrinya yang cari nafkah, maka nu nyeusehan, nu cuci piring, nu ngepel, nu ngamandian budak, nu mopokan ya laki-laki. Daripada cari pembantu. Biasanya kan kalau perempuannya bisnis, perempuannya bekerja, perempuannya cari nafkah, karena tidak ada yang mengurus, jadi cari pembantu. Ya kalau sekarang suaminya nganggur, cari kemana-mana tuh diterima, udah bekerja di rumah, digaji ku istrina. Jadi bapak rumah tangga, jadi bapak yang ngurus rumah tangga. Gaji pembantu sekarang berapa? Minimal UMR 4 juta. Kalau istrinya gede, gajinya suami digaji ku istrina. Nangke tina gajina si suami, gaji ti istri, setor ka istri memberi nafkah. Jadi setor. Sebab fenomena sekarang perceraian itu lebih banyak gugatan istri. Itu boleh ditanya ke pengadilan atau dilihat aja di statistik. Itu perceraian itu mayoritas gugatan istri. Dan gugatan istri itu banyak masalah perekonomian. Masalah perekonomian. Jadi kalau dua-duanya melamar, laki-laki melamar, perempuan melamar, yang punya kedudukan yang sama, pendidikan yang sama, maka si perusahaan itu lebih cenderung milih perempuan. Pekerjaan sekarang begitu. Jadi kalau dua-duanya SMK gitu, lulusan SMK bareng ngelamar ke satu tempat, si perusahaan itu lebih cenderung perempuan. Nah, ketika perempuan jadi dominan segala macam ekonomi, si suaminya laki-laki kekeh, kawamun, jadi kekeh, jadi memimpin, menguasai, apa saya teras. Padahal kan rumah tangga mah musyawarah. Jadi makanya kepada para suami yang nganggur, kasih tahu aja bekerja di istri. Teu aya pan hadis yang menyatakan kudu perempuan atau nu ai nu gawe mah berangkat pan pagi-pagi nya wayahna we suami nu ngerjakan. Itu As-Suyuti itu sudah bicara seperti itu. Jika tidak mampu si suami ya qawamah perempuan. Jika suami tidak mampu memberi nafkah pada istrinya, maka tidak mencegah untuk keluar mencari nafkah. Tidak boleh mencegah istrinya keluar. Kalau dua-duanya bekerja, otomatis ya si suami nggak mengalah. Suami berkewajiban memberi nafkah pada istri, maka jangan sampai ibadah yang hukumnya tatawu itu mengganggu atau menghalangi nafkah. Sehingga ibadah mengganggu mencari nafkah. Kan ada kewajiban, salah satu kelompok ada kewajiban huruj. Ada kewajiban huruj minimal dalam sebulan 6 hari kalau tidak salah. Dalam sebulan 6 hari i'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid. Jadi lepas itu urusan bisnis, urusan cari nafkah selama 6 hari i'tikaf di masjid. Banyak itu istri yang protes sekarang tentang hal itu. Yang akibatnya berontak gitu ya. Walaupun berontaknya itu macam-macam. Jadi ada yang pasea terus sehari-hari. Nah, ada juga yang ya sampai ke pengadilan. Itu tapi banyak juga yang tidak
nikahnya itu tidak pakai tidak pakai KUA lagi, sehingga sulit untuk menggugatnya. Ada salah satu kasus yang tadi yang saya sebutkan, kayak wajibnya 6 hari iktikaf gitu. Nah, si istrinya teh mau bercerai, si suaminya nggak mau bercerai, dan nikahnya tanpa di KUA. Lalu konsultasi kepada saya, kata saya, ibu menghadap saja ke KUA. Ya, bagaimana KUA itu jadi hukum, saya bilang. Karena menurut undang-undang di Indonesia, KUA itu kan wakil dari pengadilan. Jadi si ibunya itu menghadap ke KUA, saya katakan ke KUA terus terang, saya mau bercerai, suami tidak mau menceraikan, dan saya nikahnya tanpa KUA, tanpa surat apa-apa. Bagaimana caranya ada nikah siri? Cek KUA, jawabannya bikin saja ibu surat pernyataan menggugat cerai dengan mengembalikan mas kawin. Ya, mengembalikan mas kawin kepada suami, ungkapkan itu. Ya, akhirnya kembali si perempuan itu ke saya, Pak, katanya jawabannya begitu. Itu hukum, saya bilang. Jadi kalau ibu bikin surat pernyataan bercerai dari suami dan mas kawin dikembalikan kepada suami, itu bisa jatuh tolak, bisa jatuh talak walaupun si suaminya tidak. Karena kata KUA itu bercerai. Bulan? Ya, pasti ada solusi. Maknya tersatuju kan di dalam kehidupan rumah tangga, napakah kurang karena tadi ada kewajiban sabulan saminggu, gitu ya. Si istri tidak bertindak apa-apa dan tidak bersurat. Ternyata di KUA ada jawaban. Itu salah satu contoh. Dan itu ternyata kasus banyak di kita. Kemudian fasolihat qanitat hafidot lil ghaib. Istri soleha adalah yang taat pada Allah dan menjaga amanah suami jika saat tidak hadir, baik dalam hal kehormatan, harta maupun rahasia keluarga. Al-Mawardi yang wafat 450 Hijriah menafsirkan qanitat itu kriteria istri yang solihah adalah yang istiqomah, yang menjalankan syariah Islam serta taat pada Allah dan patuh pada suami. Hafidhatil ghaib adalah pandai menjaga diri dan penuh tanggung jawab mematuhi hak dan kewajiban rumah tangga walau suaminya sedang tidak ada. Ini suatu gambaran bahwa istri merupakan pemimpin jika suami tidak ada. Kemudian dikatakan bima hafidhallah, sebagaimana Allah telah memelihara. Menurut Al-Zuhaili, karena Allah telah memerintah suami menjaga, maka sebagai bukti penjagaannya, suami memelihara istri, memenuhi segala kebutuhan atas perintah Allah, maka berarti telah memelihara. Oleh karena itu, istri bertanggung jawab memelihara keharmonisan keluarga secara baik dan disiplin. Jadi pembagian tugas. Kalau suami tidak ada, maka istri yang memimpin. Dan ini digambarkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kota Mekah. Maka kan kepemimpinan dipegang oleh Siti Hajar. Makanya dalam Isra Mi'raj Rasul juga dipertemukan kan dengan Nabi Ibrahim.
Jadi belajar Rasul itu dari Nabi Ibrahim. Selain dengan Nabi Musa. Kan yang ditemui ketika Mi'raj itu Rasul itu Nabi Adam, Isa, Zakaria, kemudian Idris, kemudian Harun, Musa, dan Ibrahim yang ditemui oleh Rasulullah. Itu banyak pelajaran dari mereka-mereka. Dan salah satu contoh dari Nabi Ibrahim, bagaimana kepemimpinan rumah tangga, karena dia bertugas di Baitul Maqdis setelah meletakkan Siti Hajar dan Ismail di Masjidil Haram. Jadi kepemimpinan oleh Siti Hajar. Imahafidullah. Kemudian wallati takhafuna nusujahunna, dikhawatirkan terjadi nusuj. Menurut Al-Ashqar dalam Juddah Tafasir, nusuj adalah pembangkangan, kedurhakaan, penolakan istri terhadap tanggung jawab rumah tangga, menolak keinginan suami tanpa ada alasan syar'i. Tindakan suami pada istri yang demikian ada 3 tahap. Pertama, fa'iduhunna, beri nasihat untuk kembali kepada aturan Islam. Kemudian wahjuruhunna, pisah ranjang sebagai isyarat ketidaksetujuan, bukan pengkhianatan. Dan wadribuhunna, pukul dengan cara yang tidak membekas, ghair mubarrih ditafsirkan. Jadi mukulnya tidak boleh bisa dipisum. Kalau tidak membekas itu kan tidak bisa dipisum. Ulama kontemporer menekankan maka ini sebagai bentuk ukubah ta'dibiyah, pendidikan, bukan kekerasan fisik. Karena ghair mubarrih, mukul tidak boleh berbekas. Bahkan sebagian mufasir modern menakwilkannya sebagai bentuk teguran moral, bukan fisik. Sayyid Qutb, ini sebagai mufasir modern, berpendapat bahwa langkah yang ditetapkan Allah diawali dari pencegahan. Jangan sampai istri berbuat nusuz. Oleh karena itu, ditegaskan jika kalian khawatir istri nusuz, oleh karena itu langkahnya, pendidikannya secara bertahap, diawali dari nasihat. Jangan berbuat nusuz. Kemudian bimbingan jalan yang benar. Jika ternyata langkah nasihat itu tidak memperbaiki diri, maka tempuh langkah berikutnya, yaitu dengan pisah tempat tidur. Langkah ini sebagai ujian bagi suami istri, karena kebutuhan bersama di kamar. Jika suami bertahan tidak tergoda istri karena sedang mendidik, nah mudah-mudahan menjadi baik. Makanya suami harus bertahan ini demi menerapkan hukum kepada istrinya. Jika ternyata semua langkah yang ditempuh itu tidak bisa memperbaiki, maka lembaga rumah tangga itu tindakan selanjutnya, wadribuhunna, yang ditegaskan syaratnya ghair mubarrih tadi. Kemudian fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Jika kembali taat jangan cari-cari jalan. Nah, kaitan dengan hadis yang kita kaji, hadis ini menjelaskan bagaimana Rasul menegur keduanya sama-sama menekankan keseimbangan. Maka ayat ini menegaskan ibadah boleh memutuskan, silahkan, tapi tidak harus punya hak. Hadis ini menegaskan bahwa ibadah tidak boleh sampai mengabaikan hak keluarga. Makanya jadi timbul persoalan eta kewajiban iktikaf 6 hari dalam 1 bulan itu jadi persoalan kalau kita perhatikan di zaman
Quran dan hadis. Karena ternyata tidak boleh mengabaikan urusan rumah tangga. Anggaplah kesalahan yang telah dilakukan itu telah terhapus, maka innallaha kana aliyan kabira. Dan apabila ternyata dalam rumah tangga tidak bisa mengatasi sendiri, fa in khiftum syiqaqa bainihima, masih tetap saja perselisihan, pam'asu hakaman min ahli. Min ahli itu dari pihak suami. Mungkin di situ bukan keluarga, tetapi itu pihak atau yang pro suami, yang membela suami, min ahliha yang membela istri. Tapi dua-duanya kalau ingin berdamai, maka Allah akan memberikan perdamaian. Tapi kalau dua-duanya ingin bercerai, Allah juga mengizinkan, karena innallaha kana aliyan kabira. Ini bisa terjadi, ya. Kemudian qawamah tidak boleh dipahami sebagai dominasi vertikal, tetapi sebagai amanah kepemimpinan yang adil. Nah, ini saya harus dilarikan karena sudah hampir jam 6. Jadi di sini ditegaskan hadis dan ayat itu berkorelasi dalam tema keseimbangan tanggung jawab hak rumah tangga, keseimbangan ibadah dan keluarga. Hadis mengatakan bahwa ibadah tidak boleh mengabaikan hak istri. Ini sejalan dengan ayat 34-35, di mana hak dan kewajiban suami istri harus dijaga. Jangan sampai nusuj, baik nusuj laki-laki yang dibahas pada 128 An-Nisa maupun nusud perempuan. Jadi ayat ini menetapkan hak laki-laki bertanggung jawab menafkahi, melindungi dan mengarahkan keluarga. Hadis menekankan dimensi etika qawamah. Jadi suami adil terhadap istri sehingga ibadahnya pun disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi maqasid syariah itu hibdun nafas, menjaga hibdul kehormatan, juga hibdun nafs, diri, menjaga diri, dan hibdul usroh, menjaga keluarga. Insyaallah bersambung pada makalah berikutnya. Insyaallah seperti saya janjikan untuk bulan depan kaitan dengan Isra Mi'raj terlebih dahulu. Jadi kalau ganti-ganti kan tidak akan bosan gitu. Mudah-mudahan kita akhiri ini bersambung ke makalah bagian 6 dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.